Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngobrol Santai bareng Via. Sebelumnya kenalin, nama aku Alivia Zahira dan saat ini aku masih kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia, tepatnya jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Nah, di video kali ini aku mau ngobrolin tentang etika PR, tapi mungkin nggak begitu banyak. Jadi buat teman-teman yang penasaran, boleh simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita harus bahas dasarnya dulu kali ya. Sebenarnya etika itu apa sih? Jadi etika menurut filsuf Aristoteles itu terbagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan juga manner and custom. Jadi di terminus technicus itu etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku atau tindakan manusia. Nah, untuk di manner and custom, etika itu berkaitan dengan tata cara, kebiasaan, adat yang melekat pada diri manusia dan tentunya itu juga tidak lepas dengan penilaian atau pengertian dari baik dan buruknya perbuatan manusia. Ada juga nih pengertian dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kebaikan dan juga keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Sebenarnya masih banyak banget lagi nih pengertian tentang etika. Cuman intinya sih sama. Jadi etika ini adalah studi yang mempelajari tentang baik atau buruknya perilaku manusia. Dan itu melekat dalam diri manusia dan juga perilaku manusia sehari. Nah, secara umum, etika ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Tapi karena kita bakal ngebahas tentang etika PR, maka aku bakal langsung bahas tentang etika khususnya aja, karena etika PR masuk ke dalam etika khusus. Oke, jadi etika khusus merupakan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana seseorang mengambil keputusan atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional suatu organisasi, atau dapat juga sebagai seorang profesional yang perlu bertindak etis berdasarkan teori etika dan juga prinsip-prinsip moral dasar. Nah, tentunya etika khusus juga tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti adat istiadat, pendidikan, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Oke, dalam etika khusus tadi, masuk lagi nih kita ke dalam etika profesi. Cuma sebelum masuk ke etika profesinya, coba kita dengar dulu penjelasan tentang profesi. Jadi, profesi ini berbeda dengan profesional. Seseorang yang mengaku dirinya profesional belum tentu masuk ke dalam pengertian di profesi. Jadi profesi ini merupakan suatu keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk bekerja atau melakukan suatu kegiatan utama yang diperoleh dari hasil pendidikan atau pengalamannya dan dilaksanakan secara terus-menerus, serius, dan merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Humas atau PR yang bisa dikatakan atau dinilai sebagai suatu profesi juga merupakan seorang humas yang memiliki seni untuk dapat memberikan pelayanan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang sesuai dengan etika profesi. Oke, karena mungkin banyak banget ya penjelasan tentang etika menurut sudut pandang PR. Jadi aku bakalan ngambil satu etika menurut PR, yaitu etika dalam mengirim press release ke wartawan, atau mungkin ini lebih ke do and don'ts-nya kali ya. Jadi sebelum kita mengirimkan press release, jauh sebelum itu kita harus yakin, kita harus pasti dulu kalau misalnya kita nih udah punya hubungan baik dengan media atau wartawan tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan media relationsnya, dan tentunya kita nggak bisa bahas di sini karena fokusnya beda. Tapi pastikan dulu kalau misalnya kalian punya hubungan yang baik. Kita nggak bisa tiba-tiba muncul WA atau telepon orang wartawan yang kita dapat mungkin dari teman, sesama PR atau gimana, terus kita langsung kayak, halo mas, saya mau press release, padahal dia nggak tahu kita siapa, kita pun cuma tahu nama mungkin ya dia. Jadi sebaiknya bangunlah hubungan dulu yang baik dengan wartawan. Nah, setelah terbentuknya hubungan baik tersebut, maka apabila ada krisis atau event-event tertentu, kita bisa langsung menghubungi wartawan tersebut. Dalam menulis press release, tentunya kita tahu kalau misalnya seorang PR perlu menjaga nama baik perusahaan ataupun petingginya.
Jadi dalam statement press, dalam statement yang dikeluarkan itu tidak boleh bernada negatif. Jadi harus bernada positif dan tidak menyebarluaskan publikasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Selain press release, mungkin saat ada krisis mungkin akan PR atau jubir dari sebuah perusahaan akan dikerubungin oleh wartawan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tidak boleh dan jangan sampai seorang jubir atau PR itu melakukan gerakan tutup mulut atau no comment mas, no comment mas. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap menjawab pertanyaan, kita harus tetap memberikan statement atau mungkin kalau misalnya kita nih perusahaannya udah negatif nih pemberitaannya, mungkin kita bisa kasih tahu informasi mengenai langkah apa yang sedang kita lakukan atau hal-hal positif yang bisa kita sampaikan ke media. Jadi tidak boleh no comment. No comment itu dilarang dalam PR. Oke, sekarang aku bakalan ngebahas tentang don'ts-nya. Apa yang nggak boleh dilakukan saat PR berhubungan dengan media saat mengirimkan press release ke wartawan. Jadi yang pertama adalah tidak boleh meminta proofread sebelum tayang. Jadi proofread itu kita menghubungi lagi wartawan setelah mengirimkan press release untuk membaca kembali press release yang ditulis ulang atau yang direvisi oleh wartawan sebelum naik. Itu kita nggak boleh ya. Yang kedua, itu adalah sikap agresif yang menanyakan kapan tayang, mas ini kapan ya tayangnya gitu. Itu nggak boleh. Nah, daripada ngomongin kapan tayang, lebih baik kamu nanya kayak gini, mas atau mbak, kira-kira ada informasi yang kurang nggak ya? Perlu saya tambahkan sesuatu, mungkin bisa langsung saya kirim kayak gitu. Karena kan tidak seluruh press release itu di-up ya, tergantung nilai beritanya. Karena yang namanya media pasti mementingkan nilai berita. Jadi jangan sampai agresif menanyakan kapan tayang. Yang ketiga, mengirimkan press release saat deadline atau bahkan lewat dari deadline. Kan kalau kayak gitu kayak keperluan kitanya pun, kepentingan kitanya pun terlewat kayak gitu. Nah, yang keempat ini adalah merevisi press release. Jadi saat kamu sudah mengirimkan press release ke wartawan, nanti kamu minta lagi nih, mas maaf ya saya perlu revisi nih soalnya tadi ada yang salah bla 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 bla. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi apa yang harus dilakukan sebelumnya? Kamu harus menulis dan merevisi dan dibaca baik-baik benar-benar sampai sempurna dan tentunya mendapatkan approval dari atasan sebelum dikirimkan ke wartawan. Jadi jangan sampai meminta ulang press release yang sudah dikirimkan untuk direvisi. Nah, yang terakhir merupakan meminta wartawan untuk menandatangani consent letter. Ini sempat terjadi di suatu press conference. Jadi waktu itu sebelum adanya press conference, wartawan diminta untuk tanda tangan dulu consent letter. Itu isinya adalah bahwa wartawan tidak boleh mengubah satu kata pun, judul maupun isi dari press release yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Itu tidak boleh dilakukan ya, karena semuanya yang kita kirimkan ke wartawan ini kan bahasanya kalau press release ini gratis ya. Kita bukan paid, kita bukan iklan di koran. Jadi kita perlu menyerahkan semuanya ke wartawan. Jadi kita nulis aja dulu press release, nantinya akan di-up seperti apa oleh wartawan. Kita lihat nanti saja akhirnya seperti itu. Sekian apa yang jangan pernah dilakukan saat mengirimkan press release ke wartawan. Semoga informasi dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi calon-calon PR junior dan termasuk aku ya berarti. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen juga boleh. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.